Biji salak, biji kedondong, senggol dong. Hai semuanya, perkenalkan aku Lutfi Farozi Utasuhud. Aku berasal dari Universitas Pembangunan Pancabudi, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Kali ini aku akan sedikit membahas dan membagikan kepada kalian nih sedikit tentang bagaimana caranya menganalisa dan seperti apa proses analisa tanaman. Nah, di video kali ini tanaman yang akan aku analisa ialah pohon jagung. Jadi di video kali ini aku akan memberitahukan kepada kalian bagaimana sih cara pembibitan jagung yang baik. Lalu setelah pembibitan aku akan memberitahu kalian bagaimana cara menanam yang baik. Kemudian apa saja medianya, kemudian apa saja alatnya, dan kemudian setelah itu aku akan memberikan tips pada kalian cara untuk perawatannya. Dan kemudian aku akan memberikan cara kepada kalian untuk melakukan penyemprotan atau pemupukan. Nah, setelah itu aku juga akan menganalisa nih bagaimana pertumbuhan pohon jagung itu sendiri. Nah, seperti banyak daunnya berapa banyak helai daunnya ya. Kemudian tingginya berapa dalam waktu ke waktu. Nah, jadi itu akan kita tunjukin nanti di video. Nah, seperti apa sih praktikumnya? Kita langsung saja cek di link di atas ya. Kalian juga bisa mencari informasi lainnya tentang bidang pertanian di link yang ada di atas ini juga ya. Yuk buruan mampir. Untuk langkah awal, rendamlah terlebih dahulu biji jagung yang ingin kita jadikan bibit. Kemudian rendamlah selama 1 kali 24 jam agar kita bisa mengetahui bibit yang mana yang bagus dan yang tidak bagus. Nah, bagi bibit yang bagus dia tidak mengambang ya. Akan tetapi bagi bibit yang sudah tidak memiliki embrio, silahkan dibuang saja yang mengambang. Jagung ini sendiri memiliki nama latin yaitu Zymas L. Sedangkan bibit ini sendiri memiliki nama lain yaitu seeds. Setelah kita memilih benih atau bibit atau seeds yang sudah tidak mengambang, kemudian kita lanjutkan ke proses pengeringan kembali ya sebelum kita tanam. Nah, setelah kering, kita bisa mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan untuk penanaman di media tanam. Di sini saya menggunakan polybag. Saya juga menggunakan air gula. Nah, ini gulanya sekitar 7 sendok makan. Kemudian di situ ada juga air yang sudah dimasak hingga mendidih lalu didinginkan. Kemudian untuk medianya di sini saya menyiapkan tanah gambur dan polybag 15 kali 21. Sekarang langsung saja kita ke tahap-tahap yang harus dilakukan. Untuk tahap awal, saya melakukan sebuah perlakuan kepada tanah sebelum kita gunakan sebagai media tanam. Karena akan lebih bagus jika kita melakukan perlakuan terlebih dahulu terhadap tanah sebelum kita melakukan penanaman, seperti yang saya lakukan ini. Di sini saya mencoba untuk menambahkan bantuan mineral kepada tanah. Nah, jadi
Di sini saya menggunakan air gula untuk menambahkan mineral pada tanah. Akan tetapi tanah ini tidak sepenuhnya kita gunakan sebagai media tanam ya. Nantinya tanah ini akan kembali lagi kita campurkan sebanyak 1:1 ke tanah gambur yang biasa, yang tidak disiram dengan air gula. Aduk terus tanah dengan air gula hingga tercampur merata ya. Jangan sampai ada yang tidak merata. Selanjutnya, ambil bibit jagung yang sudah kita lakukan perendaman. Kemudian, kita akan melakukan penanaman pada media tanam. Di sini saya melakukan penanaman dengan cara menancapkan bagian yang berbentuk lancip ke dasar tanah. Nah, ini adalah perbandingan tanah yang akan kita gunakan sebagai media tanam. Di sini sudah ada tanah gembur dan tanah gembur yang saya campurkan dengan air gula atau molasses yang takaran perbandingannya ialah 1:1. Campurkanlah tanah dengan cara mengaduk-aduk hingga merata. Setelah itu, isilah polybag hingga penuh dan cukup. Setelah itu, ambil bibit yang mau kita tanam lalu tancapkan ke tanah dengan bagian yang lancip menusuk ke dalam permukaan tanah. Sebenarnya hal ini tidak masalah mau melakukannya seperti apa. Hanya saja saya merekomendasikan. Setelah itu, tutup kembali dengan tanah sedikit. Setelah itu kita masuk ke proses penyiraman. Ini adalah salah satu bagian dari perawatan tanaman. Setelah dilakukan penyiraman dan perawatan selama 2 minggu, ternyata kecambah dari si jagung sudah mulai mengeluarkan tunasnya. Perkecambahan jagung ini sendiri disebut perkecambahan hipogeal karena kotiledonnya berada di dasar permukaan tanah, tidak terangkat ke atas permukaan tanah ya. Di sini bisa kita lihat bahwa plumula ataupun tunas yang dikeluarkan sudah mulai berbentuk seperti kerucut-kerucut bulatan. Nah, seperti ini ya, dia membulat atau mengerucut. Setelah diamati, ternyata bagian dasar tanahnya awalnya bermula berwarna putih yang lama kelamaan tunasnya berubah warna menjadi kecoklatan. Apabila kita bongkar, si bibit jagung ini sendiri akan berada di antara jarak 1-2 cm daripada tunas yang terlihat di atas permukaan tanah. Jadi si tunas ini sendiri tentunya pasti tidak akan bisa sejajar dengan seed yang ada di bawah tanah. Kemudian ini adalah perkembangannya selama 3 minggu. Kita bisa melihat warna yang mula-mula putih di dasar sudah berubah menjadi hijau. Dan yang lama kelamaan sudah berubah menjadi coklat. Oh iya, sampai terlupa. Untuk persenan kehidupannya, di sini aku berhasil mendapatkan 100% perkecambahan yang berhasil tanpa ada kegagalan. Karena dari 10 bibit yang aku tanam, semuanya berhasil berkecambah dan berhasil mengeluarkan tunas. Di sini, di minggu kedua,
aku akan melakukan pengukuran pada tanaman jagung yang sudah mulai tumbuh. Nah, di sini bisa saya amati bahwasannya pertumbuhan dari setiap masing-masing biji yang sudah saya tanam itu berkisaran antara 7 sampai 10 cm. Di minggu kedua ini, aku mencoba melakukan pengukuran pertumbuhan. Ternyata didapati dari hasil rata-rata ke-10-nya ialah mencapai 7 sampai 10 cm. Dan di sini tunasnya sudah mulai mengelopak, mengeluarkan daun, membentuk daun ya, lebih tepatnya. Setelah kita lakukan perawatan, inilah waktunya untuk kita melakukan penyiangan dan pembumbunan. Penyiangan adalah salah satu cara bagi kita untuk mengatasi penyakit pada tanaman. Penyiangan adalah suatu kegiatan di mana manusia melakukan pencegahan dan pencabutan gulma pada tanaman, di mana gulma tersebutlah yang nantinya akan menjadi tempat penyakit bagi tanaman yang akan dibudidayakan. Di sini saya akan menunjukkan cara melakukan penyiangan secara tradisional. Di sini saya menggunakan tangan untuk mencabut gulma-gulma ataupun rerumputan liar yang tumbuh di bagian-bagian samping pohon jagung. Kemudian di sini saya sebelumnya melakukan pemindahan media tanam ke polybag yang lebih besar ukurannya. Pembumbunan adalah suatu teknik untuk menambahkan tanah ke media tanam, yang mana media tanam itu sendiri terkikis tanahnya karena air hujan ataupun air yang kita siram pada tanaman. Penting halnya untuk kita melakukan pembumbunan pada saat budidaya jagung, karena apabila tidak dibumbun, maka tanah yang terkikis lama-kelamaan akan sampai kepada akar jagung, yang kemudian nantinya akan bisa merusak tanaman ini sendiri. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan rumput liar yang sudah saya keringkan. Di sini saya ingin membuat pupuk organik. Di sini saya sudah melakukan pencincangan terhadap rumput liar sendiri. Gimana sobat? Mudah kan untuk membuat pupuk sendiri? Tapi tidak hanya dikeringkan saja ya. Untuk metode selanjutnya akan saya jelaskan kembali. Di sini saya menggunakan larutan ataupun cairan yang sudah saya fermentasi, yang disebut dengan PGPR, di mana PGPR ini sendiri adalah hasil fermentasi dari nasi basi. PGPR ini sendiri berfungsi sebagai pengendali penyakit jamur putih pada tanaman, dan juga ia bisa menjadi pupuk. Apabila kita jadikan pupuk secara langsung, PGPR inilah yang menjadi pemeran utama dalam kelangsungan pertumbuhan tanaman. Apabila kita gunakan sebagai pupuk, maka PGPR ini kita siramkan secara langsung ke tanaman. Di sini saya langsung menyiramnya ke tanaman yang belum saya letakkan rumput liar. Dan ada yang sudah saya letakkan rumput liar. Nah, kenapa demikian? Karena di sini saya akan menganalisa laju pertumbuhannya. Yang manakah yang lebih cepat berkembang? Apakah yang tidak menggunakan rumput liar atau yang menggunakan rumput liar? Dengan catatan, tutup botol harus dilubangi terlebih dahulu. Setelah saya melakukan riset di berbagai media, ternyata saya mendapatkan informasi bahwasannya
Jagung tidak akan tumbuh dan berkembang jika ditanam di polybag yang berukuran kecil. Jadi saya memutuskan untuk memindahkannya ke tempat yang lebih luas, yaitu ke lahan yang biasa saya gunakan. Kemudian saya selalu mengukur pertumbuhannya dari minggu ke minggu. Ini adalah proses pengukuran di minggu terakhir saya, yaitu di minggu ke-5 setelah 5 minggu berturut-turut saya mengukurnya. Untuk proses pengukuran sama halnya seperti saya mengukur di polybag. Akan tetapi perbedaannya di sini ialah saya menambahkan sumpit sebagai patok ukurnya. Dikarenakan apabila terjadi pengikisan dan saya ingin melakukan pembumbunan, pertumbuhan tidak akan terhambat dalam penghitungannya karena sudah diberikan tanda, yaitu dengan cara mengambil beberapa sentimeter dari sumpit tersebut dan memberinya tanda, lalu ditancapkan ke dalam tanah sehingga tidak akan bergeser. Selain itu, fungsi sumpit ini juga sebagai penanda yang mana tanaman yang saya tanam. Di sini saya melakukan pengukuran. Saya mencoba mengukur salah satu pohon jagung yang saya tanam. Ternyata didapati hasilnya ialah mencapai sekitar 215 cm. Pengukuran 215 itu sudah sampai ke bawah permukaan tanah ya. Itu didapat dari hasil pengukuran dari permukaan tanah sekitar 210 cm dan di bawah tanah 5 cm sebagai patok. Di sini bisa terlihat jelas perbedaan antara mana jagung yang dirawat secara baik dan teratur dan yang mana yang hanya sekedar menanam. Apabila dilakukan perawatan intensif dan pemupukan yang baik, maka hasilnya pohon jagung yang kita tanam akan lebih cepat berbuah atau berbakal buah. Nah, ini adalah jagung yang saya tanam ya. Di sini yang sudah saya patok dengan lidi ada 10 tanaman. Disinilah peran PGPR itu terlihat jelas ya kan. Untuk penghitungan jumlah helai daunnya dan yang lain-lainnya akan saya lampirkan dalam bentuk file berupa tulisan ya. Oke, selamat menikmati. Dari semua yang saya tanam, sudah semuanya mengeluarkan jinten atau jagung muda. Hal itu dikarenakan dengan adanya perawatan yang baik dan pemberian pupuk dan juga PGPR. Yang mana PGPR inilah yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali penyakit pada tanaman jagung. Jadi dia tidak terkena serangga karena ada PGPR juga. Karena di dalam PGPR itu sendiri terdapat jamur trichoderma yang berfungsi sebagai pelawan hama. Gimana, sudah jelas kan? Sekian dan terima kasih. Semoga Anda terhibur.